Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahibail kiram, tokoh masyarakat, barisan kaum bapa, kaum ibu, jamaah sekalian yang insyaallah kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosan selaku hamba Allah kita ucapkan setiap memulai aktivitas kita, mengakhiri dan lain sebagainya, ucapan kalimat alhamdulillah. Dan salawat tak bosan-bosan kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin ini menyampaikan satu bab, yaitu syafaqatut tajir ala dinih. Hendaklah seorang pedagang, seorang pedagang itu mesti punya sifat syafaqah. Syafaqah ala dinihi, sifat kasih sayang. Ala dinihi, atas agamanya. Karena di sini ini juga disebutkan Imam Al-Ghazali, karena al-ihsanu khususnya berbuat ihsan fi muamalah, dalam hal muamalah. Karena setiap apapun profesi kita Bapak Ibu, tetap dianjurkan qad amarallahu bil adli wal ihsan jami'ah. Kita tetap dianjurkan senantiasa kita ada ihsan, bersifat adil semuanya. Wal adlu sababun najah faqat, karena ini diantara sebab keselamatan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para pedagang-pedagang ini mesti punya sifat syafaqah. Karena hampir kurang lebih ada satu kitab yang berjudul yang mana at-tujarat minal ulama, yaitu ulama-ulama yang profesinya pedagang, kurang lebih daripada 500 orang. Tapi rata-rata mereka ini berdagang, bertijarah sesuai yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, salah satu rujukan saudara-saudara kita yang biasa hurus jamaah tabligh, itu diantaranya orang yang akan masuk surga bighairi hisab, ketika dia mengelola berdagang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada keberkahan fit tijar. Sesuai juga dalam yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah, di antara 100 pintu rezeki itu dibukakan 99 itu untuk pedagang. Berarti ada keberkahan di dalamnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Syekh Jamalul, la yanbaghi litajir ayyasgilahu ma'asahu an ma'adih. Tidak semestinya bagi seorang pedagang menyibukkan diri 100 percuma dagang aja motivasinya, sampai dia lupa ada satu pasar lagi yang namanya sukul akhirah, pasar akhirat. Jadi jangan gara-gara kita sibuk berdagang terus, hanya pasar dunia, tapi kita lupa pasar akhirat. Ini kata beliau. Makanya di sini disebutkan oleh inna matatimmu syafaqatu ala dinih bimura'ati sab'ati asar atau sab'ati umur. Di antara kata sempurnanya kasih sayang seseorang, khususnya para pedagang, pada agamanya. Karena dia mengamalkan ajaran agamanya, itu diantaranya dia memelihara 7 perkara. Ini khusus bagi pedagang. Kita sampaikan kepada kawan kita yang mungkin profesinya pedagang, dan ini juga kepada seluruh profesi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-awwalu husnun niyyah fi ibtida'it tijarah.
Di awal-awal dia berdagang, mesti baik niatnya Bapak Ibu. Husnun niyah. Di awal-awal dia melakukan satu tijarah perdagangan, mesti husnun niyati. Niatnya mesti baik. Falyanwi biha al-istighfafa aniswal. Hendaklah dia menjaga diri daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaffal tam'i anin nasi istighna'an bil halal. Wa qaffut tam'i, hendaklah dia mencegah dirinya jangan tamak. Jangan tamak dalam artian jangan punya sifat tamak anin nas, daripada manusia. Orang ini Bapak Ibu kalau sudah jiwanya tamak, ini dia akan berupaya bagaimana terus mencari keuntungan, mau halal atau haram, ya, khususnya haram pun. Yang penting dia bisa mengambil manfaat dari orang-orang. Jadi pedagang itu hindari sifat tamak. Istighna'an bil halali minhum. Cukuplah dia dalam berdagang itu bagi dia hal-hal yang halal. Jangan sempat bercampur dengan hal yang haram. Wa istina'atan bima yaksibu 'ala din. Hendaklah dia berdagang juga yang berusaha menolong dia punya agama. Niatnya dia menolong dia punya agama. Wa qiyaman bi kifayatil iyal, dan niatnya juga bagaimana saya ini berdagang supaya mencukupi saya punya anak dan istri. Nah, itu niatnya mesti dipasang juga Bapak Ibu. Ya, mesti dipasang. Kenapa? Liyakuna min jumlatil mujahidin, supaya dia masuk kategori orang yang mujahid. Mujahid orang yang berjihad, orang yang berjuang, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niat ini, adab ini perlu. Khususnya bagi para pedagang disebutkan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Bahkan wa ayyuhibba li sa'iril khalqi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaklah dia tanamkan pada dirinya cinta kepada seluruh makhluk sebagaimana cinta kepada dirinya, karena dia kalau sudah cinta kepada saudaranya dia tidak akan tipu-tipu, Pak. Dia ketika dia berjuang dia akan jujur. Kenapa? Ada syafaqah, kasih sayang sesama kita. Sebagaimana sayangnya dia kepada dirinya, dia juga sayang kepada saudaranya. Jadi enggak ada dusta di sana. Nah, kalau memang betul-betul dia lakukan ini adab. Kenapa? Waliyanwi ittiba'a tariqil adal wal ihsan fi muamalah kama zakarna. Hendaklah dia berniat mengikuti jalan yang adil, jalan ihsan sebagaimana dalam muamalah yang sudah disebutkan dalam beberapa kitab yang kami jelaskan sebelumnya. Ini kata beliau, wal yanwi al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fi kulli ma yarahu fis-suq. Hendaklah juga bagi seorang pedagang ada amar ma'ruf nahi munkar ketika dia melihat sesuatu yang mungkar di pasar, hendaklah dia amal ma'ruf nahi munkar. Kan biasa itu Bapak Ibu, kita berdagang nih Pak. Nah, sebelah kita nampak jangan begitulah. Gitu. Nah, itu sebenarnya. Kalau tidak kita yang dosa Pak. Nah, kalau tidak kita ya dia dosa, cuma kita juga dosa mendiamkan mesti ada. Ya paling tidak dengan lisan kita sampaikan. Tentu dengan bijaksana Bapak Ibu. Dengan bahasa Bapak. Ya pilih bahasa Bapak, yang penting sampaikan. Nah itu mesti ada niat bagi pedagang. Kalau ingin mendapat fadilah, keutamaannya. Kenapa sedemikian? Fa iza udmiru hazihinnya kana amilan fitorikil akhir. Kalau ada niat pedagang begini, maka kana amilan fitorikil akhirah. Inilah orang yang beramal menuju jalan akhirat. Nah, inilah nanti yang dapat bigoyir hisab itu Bapak Ibu. Yang dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa in khasir fid dunya rabiha fil akhirah. Ada kalanya boleh jadi sebahagian mereka secara kasat matanya rugi di dunia. Andai kata dia mungkin melakukan hal-hal yang terlalu baik dan lain sebagainya, tapi rabiha fil akhirah, maka dia akan untung di akhirat. Ya boleh jadi Bapak Ibu nanti dimatikannya harga kita, Pak. Biasanya hasad Pak. Nah ini kawan ini nasihat aja nih, kumatikanlah harga ambarannya. Dia apanya di kortirnya. Anggap dulu ibaratnya 3 rupiah Pak, 5, 1, 2, 3. Di apanya harga di kortingnya. Nah, akhirnya orang pergi ke bisa saja hasad yang paling apa termasuk hasad dalam muamalat Bapak Ibu. Ya, di antara hasad yang gampang hasad itu sesama pedagang. Baru mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi ada satu lagi kata Imam Nawawi. La hasada, tidak ada hasad yang paling besar illa lil alim, bagi seorang ulama. Jadi ulama juga enten
Padahal ulama, Pak. Tapi itu gampang juga itu jalan hasad. Nah, ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyaqsidal qiyamah fi san'ati aw tijarati bi fardin min furudil kifayah. Hendaklah dulu bermaksud orang yang berdagang itu melakukan satu fardu bersifat fardu kifayah. Maksudnya ini apa ini? Dalam artian lau tarakat batal ma'asyu halaka aksaru halqi. Kalau dia tinggalkan dagang ini, maka ini dia mengurangi kebutuhan orang. Tetap dia niat bagaimana dia berdagang mencukupi khususnya kebutuhan kaum muslimin. Nah, ini pula Islam itu Pak, rahmatnya Pak. Ya, jadi niatnya itu luas. Ya, niatnya itu mencakup semuanya. Nah, ini kenapa Pak Intizam Amril Kulli bita'awan, menolong dia. Ada kebutuhan khususnya, kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Itu hendaknya ada kata beliau ya dalam berdagang. Yang ketiga, alla yamna'u suqud dunya an suqil akhirah wa aswaqul akhirati al masajid. Janganlah mencegah dirinya pasar dunia, jangan sempat mencegah dirinya untuk menuju pasar akhirat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Orang yang berdagang jangan sempat dia meninggalkan salat. Jangan sempat dia sibuk di pasar dunia sehingga mencegah dia an suqil akhirah wa aswaqul akhirati al masajid. Apa pasar akhirat? Masjid. Nah, ini Bapak Ibu. Pasar akhirat al-masjid. Makanya di sini kata Allah, rijalun la tulhim tijarah wala bai'an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ada orang-orang walau mereka ini sibuk berdagang tapi mereka tidak lupa zikir, melakukan salat, tak lupa membayar zakat. Hendaklah ketika saya berdagang, ya Allah Engkau beri keuntungan sampai nisab, saya akan mengeluarkan zakatnya. Ya, dan mana wakana salaf yatabaruna indal adan. Ada ulama-ulama salaf dulu Bapak Ibu dari kalangan sahabat yang beriman, kalau sudah azan mereka tutup. Kalau sudah azan mereka segera. Maknanya apa? Bahwa pasar dunia tidak melalaikan, tidak mencegah mereka daripada pasar akhirat. Nah, ini Bapak. Ya. Nah, ini maksudnya makanya apalagi tentang hari Jumat. Ya, hari Jumat itu ya, tidak lagi dibolehkan kita akad setelah azan tuh. Ya, pas sholat Jumat. Padahal setelah itu apa kata Allah? Kalau sudah selesai, fantashiru fil ardh. Udah, cari lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, alla yaktasira ala hadza bal yulazimu zikrullah subhanahu fi suq wa yastagilu bit tahlil wat tasbih fa zikrullah fi suq bainal ghafilin afdal. Jangan lupakan juga Bapak Ibu, hendaklah dia orang yang berdagang di sela-sela waktunya itu berzikir mengingat Allah di pasar, menyebutkan dengan tahlil la ilaha illallah wa tasbih. Kenapa? Wa zikrullahi fisuk, berzikir di pasar. Bainal ghafilin, di antara orang banyak lalai. Banyak lalai Pak di pasar tu Pak. Apa nak lalai Pak? Sibuk itu Pak. Tapi di sela-sela itu bagi kita, nah, itu afdal. Masih kita sempatkan berzikir Pak. Nah, kita nggak mungkin bisa meniru Imam Abu Hanifah. Ya ulama, dia berdagang baju, tapi satu ruko lagi itu khusus kitab-kitab itu di situ Pak. Jadi sela-sela pedagang itu nggak datang, nah, itu dia sempatkan walaupun 5 menit atau 10 menit. Nah, kita nggak zikir saja. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini jangan sempat diabaikan oleh seorang ya pedagang. Walaupun dia sibuk di sela-selanya dia zikir. Yang kelima, alla yakuna sadidal harsi ala suq wa tijarah zalika bi ayyakuna awwala dahil wa akhir kharis. Hendaklah juga bagi seorang pedagang tidak terlalu tamak dalam artian ya kalau dia datang ya masuknya ke pasar awal waktu. Orang belum ada Pak, masih subuh-subuh buta. Lalu kalau pulangnya paling akhir, mana orang dia paling akhir berhenti Pak. Nah, enggak mesti juga begitu Bapak Ibu. Ya, enggak mesti begitu, nampak kali rakusnya Pak, tamaknya. Ya, datang di awal-awal betul dia usahakannya, pulang paling akhir. Nah, dia tengoknya tutup dulu semuanya Pak. Wah, saya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, yang terakhir ya, alla yaktasiru ala istinabil haram bal yattaqi mawaqi subhat. Hendaklah dia hindari hal-hal yang haram, yang subhat, bahkan yang bagi ayyuraqiba jama'a majra muamalati, hendaklah dia senantiasa mencek ya muraqabah dalam artian segala aktivitas
Ya, dagangan dia jangan ada bersampur unsur-unsur yang tidak jelas, unsur-unsur yang haram, unsur-unsur yang ketidakpastian yang menjadikan hilang keberkahan dalam perdagangannya. Padahal di antara amal ya yang paling barokah adalah dagang, sampai-sampai Nabi mulai umur 9 tahun ya itu sudah mulai berdagang dari 9 tahun. Nah, itu Nabi SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Ini adab-adab ini kita lakukan yang disebutkan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Akhir ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.